Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah al-azim al-karim wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi kutiba bi abil qasim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Alhamdulillah, sore yang mulia ini kita bisa bersama-sama untuk belajar. Kalian ngaji, kami dipeseni oleh panitia untuk membahas tentang tema ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah atau di dalam bahasa kita disebut dengan persaudaraan sesama muslim. Sebelum kita mulai, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena alhamdulillah di bulan puasa ini kita bisa menjalankan perintah Allah, yaitu bisa berpuasa dan bisa juga menjalankan perintah Allah yang lain, yaitu dengan beribadah, dengan melaksanakan sholat 5 waktu dan lain sebagainya. Salawat serta salam selalu kita curahkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena alhamdulillah Rasulullah bersabda, bahwasanya kita adalah saudara sesama muslim. Al-muslimu akhul muslim. Kita selaku umat Islam dengan ajaran Rasulullah mengenal istilah persaudaraan atau menjaga ukhuwah Islam. Ketiga kalinya yang kami hormati Ibunda kami, banyak dari guru kami kebetulan dari Nyonyar, jadi saya beda ada kadang tahu ini karena yang sekolah, ini karena pentor atau saya sebut lagi sebenarnya disebut lagi di benih tiaya. Kayak kebetulan pas beda malam dan kebetulan juga nanti pesantren tidak pas bergelut di pesantren. Langsung saos karena tidak tabarukan saos sebelum Abdina membahas tentang ukhuwah Islamiyah. Mari kita baca tawasulan ke guru-guru kita, khususnya guru-guru Abdina. Saya benar-benar ada Abdina, ada Pak Bakar, sederajat guru-guru Abdina dan guru-guru Abdina juga. Saya mulai Abdina ini jadi sederajat. Tidak ada Rasulullah Muhammad SAW khususnya dengan Allah, ada kita guru-guru
الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya adalah sedikit mengutip ayat bahwasanya Allah ada bunyi dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Sebunyinya Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, inna khalaqnakum, kami jadikan kalian semua di dunia ini dari reng laki dan dari reng bini. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabailah, dan kami jadikan setejeh manusia nikah terdiri dari suku-suku dan kabilah-kabilah. Suku kadintoh mun bahasa mudahnya mungkin kalau mun neng ekantoh beda suku Jawa, beda suku Madura, beda suku Sunda, beda suku Bugis dan lain sebagainya. Mun kabilah neng Indonesia ini kan jarang, tetapi mun neng suku, mun neng Arab ini banyak kabilah. Kabilah nikah istilahnya dari keturunan-keturunan. Mun ekantoh biasanya dari bani, biasanya disebut dengan Bani Hashim. Keturunan dari ekala dari embanahnya mana sairah. Jadi biasa meneng Indonesia nikah sepaling muktabarah nikah Habib, karena Habib nikah memang dijaga. Misal Habib Ja'far Al-Baharun nikah dari abana Habib almarhum Habib Ja'far Al-Baharun bin Serah sampai kepada Rasulullah nikah dijaga. Nah, nikah kabilah namanya. Kabilah muntimin pada masa Rasulullah nikah banyak. Salah satunya adalah Bani Hashim, yaitu dari Bani Abdul Muthalib dan Bani Hashim. Nah, nikah dari kabilah-kabilah Quraisy namanya. Nah, Al-Quran menyatakan bahwasanya kita dijadikan di dunia ini sebagai syu'ub atau bersuku-suku dan berkabilah-kabilah. Kebain apa? Lita'arafu, untuk saling mengenal. Tapi Allah juga beri peringatan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha memberi kabar. Walaupun mungkin banyak kabilah, mungkin ki menenge kantoh banyak orang karena toronanah kiai, misal toronanah mungkin dari Raden, mungkin dari toronah raja dan lain sebagainya, mungkin merasa dirinya lebih istimewa dibandingkan masyarakat yang lain. Nah, nikah meneng mata Allah tak berguna apapun kabilahnya, apapun sukunya, apapun keturunan rajanya. Nikah neng Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Yang dipandang atau dinilai oleh Allah adalah ketakwaan kita. Ketakwaan nikah dilihat dari napa? Situng adalah panjenengan bisa bermuasyarah dengan selain nikah katinapa. Mun embian bi tetanggana bayi coba, insyaallah walaupun seporan embian orang ahli ibadah katinapa bayi. Mun bi tetanggana ki pakun sokeran
atau pakun tak nyapa. Nikah oleh hadis selain dari Rasulullah bahwasanya sesama muslim tak oleh tak nyapa lebih dari telo are. Apalagi tak tahunan saya tak nyapa. Bi tetangga nanti bi kancana tibi, bi semauran, apalagi karena hal-hal yang bersifat mungkin nikah seporanah, nikah NU, nikah Muhammadiyah pas tak nyapa, nikah benih ajaran Rasulullah. Apalagi kun karena seporanah pilihan tinggi, apalagi pilihan RT, apalagi pilihan seporanah takmir pas nyon sepora tak nyapa sekancaan. Nikah benih orang bagus, nikah benih orang yang bertakwa, bukan orang yang paling mulia kata Allah. Karena orang yang paling mulia adalah orang yang menghargai tretanah, menghargai kancana. Dalam firman Allah yang lain, Allah mengucapkan, menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Duribat alaihimudz zillatu aynama thuqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Al-Imran ayat 112. Allah menyebutkan mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang teguh kepada tali hubungan kepada Allah. Dan yang pertama tali hubungan bihablim minallah, yang kedua adalah hubungan dengan manusia, hablum minan nas. Tetih orang nikah muntero tak celaka odi etunya situng selalu berpegang teguh pada Allah, tali Allah, yaitu tetap ki engak ke Allah, engak apa je. Karena manusia kadintoh mun ki engak ke Allah ki pasti engak apa je. Karena apa je enggak dintoh beni ekebei ajunan mun Allah pas tidak disembah oleh makhluk, Allah akan sedikit, mohon maaf mungkin bahasanya orang sekarang, pas berkurang sedikit kemuliaannya. Sama sekali tidak. Solat kak dintoh bukan untuk Allah, tetapi untuk kita sendiri. Andaikan ajunan misal pas tak abejeng sekalian misal nang yatene kak rogi beda rasa duh ya Allah mak pas tak abejeng abdina, berarti atena ajunan ki saya. Tapi mun atena ajunan pun elang rasana ketika ajunan misal tak abejeng duhur asar atau subuh wis elang aten pun, maksudnya elang kak dintoh rasana karo biasa pun, berarti ajunan berjauh kelaban Allah. Nah, untuk memperbaiki kak dintoh ajunan kutub pebejeng boleh bejeng, maka rasa itu akan kembali lagi. Mungkin nikah hablum minallah. Jadi duribat alaihimudzillah tabuna Allah, akan kami jadikan kebinasaan dan kecelakaan terhadap manusia dimanapun mereka berada. Mun situng tak nekuk hablum minallah, sekedua hablum minan nas. Hablum minallah kak dintoh sepaling saya adalah mbian cegah bejengnya sani kebun. Nomor 2 hablum minan nas, bermuasyarah atau berinteraksi dengan sesama manusia. Sesama manusia nikah tidak hanya terhadap muslim saja, tetapi ajunan walaupun beda tetangga misal pas lain agama, jangan ki tak oleh. Rasulullah bayi odik neng Madinah nikah beda kaum Nasrani, beda kaum Yahudi, beda kaum Kristen setuju akompol. Sebelum Rasulullah tinggal di Madinah nikah kabilah suku-suku ini sering atokar.
Tapi dengan kedatangan Rasulullah neng Madinah, nikah seteja kabilah bisa bersatu. Dan ini Rasulullah ajarannya. Jadi ajunan makun karena misal lain agama, bahkan lain negeri saja. Nikah kotuh pakun menjaga ukhuwah Islamiyah atau ukhuwah wataniyah. Ukhuwah nikah nang dalam pelajaran kita dalam Islam bedah 4. Situng ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, kemudian ukhuwah Islamiyah nikah ukhuwah yang sesama muslim. Ukhuwah wataniyah nikah persaudaraan yang kita sesama Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah ukhuwah yang karena kita bersitung karena Islam. 2 situ karena agama. Agama Islam. Nomor 2 karena negara. Seketelok karena kita sama-sama umat dunia, umat manusia. Ukhuwah annas. Karena kita sama-sama seluruhnya manusia. Nika kudu tetap ejaga. Terakhir adalah karena ukhuwah wataniyah negara. Negara nikah karena kita neng Indonesia. Mau suku apapun kita tetap harus menjaga ukhuwah atau harus menjaga bertingkah laku baik dengan yang lain. Nah, nikah saya paling gampang adalah mengangaan kita semuanya nikah. Saya paling gampang dengan tetangga, dengan setinggal kita, dengan sepon semak. Namun embian karopon akor bi sesama tetangga. Insya Allah nikah bisa dijadikan landasan, ajunan saja bisa akor dengan selain. Nah, maka dari itu Rasulullah pernah tebu neng hadis lain bahwasanya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir fal yukrim jarahu, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Jadi memuliakan tetangga dengan nikah gempang ajunan ki Rasulullah nikah sampai mun embian di bungkan pao misal terus bungkan pao nikah ternyata buana bedeneng tetanggana ajunan nikah ketika buana sebedeneng tanah tetanggan ajunan nikah meneng fikih oleh tetangga nikah sampai ngalak buana walaupun embian sinandur walaupun tanah neng tanan embian tapi karena tetangga nikah keningan daunah nikah oleh ning dalam Islam untuk ngalak buana. Nikah yang diajarkan Rasulullah. Pernah Rasulullah dalam sebuah cerita selain sahabat Rasulullah nikah ahli ibadah. Tapi Rasulullah oning bahwasanya ketika dia Maria Bejeng nikah buru-buru pleman sampai tak ada entek kaduana Rasulullah. Suatu ketika Rasulullah kemudian tanya, "Katinapa? Anapa ajunan? Mak tak tero doanya berenggula." Beni senika Rasulullah tebuna sahabat. Abdinah nenge compok nikah keduan tetangga se endi korma keng korma nikah pas mun karena korma nikah engaan ki enyor mun enggak kadito enyor keng kun anun karuah buan nih kan nih ki ngak korma sebiasa ajunan deer oning asa keng punya sarah pas korplokor sini ku punya sarah. Nah mun pon mateng korma nikah geger tibi. Nah geger ini kecompoan sahabat padahal benih kormana
Nah, nikah mun setiap mari subuh karena nikah sahabat nikah orang seta endi. Sahabat niku buru-buru mulai. Takok mun geger pas kemudian tuli epele. Alian apa? Beni mare epele, beni kemudian ekala. Mare epele, mare senikah. Pebeli ke sendi. Karena sendi ini orang soki. Tetangga orang soki. Nah, nikah or sahabat nikah cek takokan mun sampai beda anakan atau rajina oning pas beda korma pas karena kita akan nik pas langsung ideer. Jadi saking takokan nikah sahabat nikah peleman geluh tiap subuh. Jadi tak mari bojong subuh Rasulullah awirid adua nikah langsung buru peleman ke combon. Jadi langsung milih kormah di tetangga ini. Pebeli benar. Akhirnya Rasulullah nangis. Saking baiknya sahabat-sahabat Rasulullah dengan menghormati tetangga ini. Nikah Rasulullah nangis dan mendoakan sahabat nikah supaya masuk surga. Nah, nikah salah satu cerita bahwasanya mun ke tetangga nikah ajunan kudu cek lo mana. Makmun perloh ketika ajunan mungkin amasa. Saya paling ibri pertama kali ini ke tetangga. Ceender kah tretan. Ceender kah mungkin seporana. Mungkin karena ambian compokan mun engan compok reng nyuanyar nih kan rata-rata ki tetangga sebelah adalah tretan dibi. Mun pas tretan dibi ngiding bau napah ngucak rawon. Pas ajunan tak beri dosa ajunan. Dosa, cek dosa. Ngiding cek baunya cek nyaman nah, kengkun pas irep sini. Cek dosa. Jadi mun orang terus berhasil lah, nikah kita tetap kudu hormat orang-orang sebelahnya. Kita tetangga kimun reng nyanyar, ki pasti tretan nah. Jadi mun terus dia sukses nang edunya, nang akhirat, tetap kudu hormat kepada tetangga dan tretan ajunan. Allah atabu nang ayat yang lain. Wa'tasimu bi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Yang artinya berpegang teguhlah kamu embian seteje dengan tali agama dari Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu. Id kuntum a'daan, ketika kamu dahulu masa jahiliyah masih bermusuh-musuhan. Fa'allafa baina qulubikum, maka kemudian Allah menjadikan persatuan di hati kalian semua. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, dan Allah menjadikan sehingga Allah dengan karunia-Nya Allah kamu menjadi orang yang bersaudara. Jadi Allah menjelaskan bahwasanya kita harus berpegang teguh pada tali ajaran Allah, tali agama Allah. Yang pertama, saya sebut lagi gila. Yang kedua adalah ajunan menabi ampon Kak Disa. Cek kelopain bahwasanya yang membuat hati kita bersaudara, mbian nikan dirasah niser keselain, ini kepakun Allah. Nah, untuk menimbulkan rasa itu, ajunan pokun kotuk mendekat kepada Allah. Putus dari tali Allah. Makanya seporanah mungkin apabila kita melihat saudara-saudara kita selain pas berbuat coba, mungkin abdina nikah pengalaman. Biasa nah nikah orang se bengal nikah laki baja.
biasa. Apalagi ki seporana mungkin sampai nipu atau sampai mencuri atau sampai berbuat hal kejahatan yang lain, nikah awal mulanya orangnya tak bejeng. Mare tak bejeng biasanya bengal untuk berbohong. Mare bengal berbohong, bengal ngala agosap. Mare bengal agosap mungkin sesuatu yang sekecil-kecil, mare sini ke bengal ngala. Mare bengal ngala, bengal mencuri dan seterusnya sampai bengal membunuh dan lain sebagainya. Nah, nikah karena kita manusia jauh dari ajaran Allah. Jadi ajunan setuju untuk menjaga hal itu, cek sampai sepaling diteguhkan dalam hati, cek sampai kelopai, cek sampai tak beje. Karwa. Yang pertama. Yang kedua adalah menjaga hatinya panjenengan supaya tetap mendapatkan aten ajunan ini kaki bagus. Dek remah kita oning ate kita bagus senikah. Mun ajunan ki oning ngabes orang pas kesusahan. Mun dalam aten ajunan ni kepon ledi nerapalah. Berarti seporan ajunan ki mulai neng aten ni sobung ulfun atau kasih sayang pun. Tapi mun ajunan ki endi walaupun embian ya Allah mak cek nengenesah. Nah, dalam aten embian ki tapi kok ki lebih ngenes pole. Tanah apa? Mungkin ngabes ajunan orang seporan lagi labu. Karena dia mungkin seporan ugal-ugalan terus dan lain sebagainya. Terus ajunan pun tak nolong karena dengan hal mungkin obun mira atau mungkin air belayaran tak sae ki atau ketina apa pun pas labu terus ajunan tak nolong atau ngocain malah nikah aten ajunan berarti pun mulai geli engki mun beni tretan mun pas penakan ajunan sipah robun mira atau penakan atau spopon ajunan se obun mira terus ayo berbelairan sila nyaman tretan kipakune tolong. Nah napa biden tretan nikah karena mungkin keponakan atau sepopo dengan dia sesama muslim sama-sama berbeda sama-sama saudara. Maka ketika panjenengan pon elang rasa kasih sayangnya dalam hati nikah berarti ajunan pon mulai geli adena. Maka dari itu abeli boleh ke Allah perbaiki hatinya. Nah, untuk kita menjadi yang pribadi yang lebih baik, engki Kak Dinto. Pertama, tetap berpegang teguh pada tali Allah. Nomor 2, menjaga silaturahmi ukhuwah Islamiyah. Antar persaudaraan kita engki setuju ajunan mungkin tetih kepala sekolah. Cek nyon sepora cek sampai anak buana ajunan nikah beri tugas sebeni tugas karena kekuasaan ajunan engkau lah jadi kepala tugas kepala sebenarnya banyak hal nang kepemimpinan kepala nikah mun kepala sekolah SD ampun beda SOP-nya biasanya cuman orang sepas sombong biasanya setuju tugasnya dibebankan kepada wakil. Dibebankan kepada wakil kepala sekolah atau kepada guru selain. Akhirnya terlalu berat beban guru atau beban wakil kepalanya. Nah nikah insya Allah ajunan mungkin tidak akan mendapatkan kesuksesan di dunia ini. Tidak akan mendapatkan kesuksesan. Di mata Allah begitu juga. Tapi mun ajunan merasa ngalah terus. Bedepan apa? Ngalah. Bedepan apa? Ngalah. Seharusnya nih pekerjaan guru maksudnya seporan nih. Mbian kepala sekolah. Pas
beda kepala sekolah atau ketua takmir namun pas moro-moro nyapo nang kanto. Semarbot niki paling todus. Atau selain niki todus selain. Karena beda takmir, ketua takmir pas nyapo. Tapi Rasulullah niki enten benih mengajarkan pas Rasulullah walaupun Rasulullah nikah presiden, hakim, pimpinan tertinggi militer, karena beliau juga hakim, presiden, terus kemudian DPR, MPR, jadi satu di pribadi Rasulullah. Tapi Rasulullah walaupun presiden, tak pernah Rasulullah kemudian membeda-bedakan Rasulullah setibi. Ketika terjadi perang Khandaq, Rasulullah nikah suatu ketika terjadi penyerbuan nang Madinah dari kaum kafir Quraisy. Nika kebay parit ngaleh parit. Rasulullah nika toron tibi. Padahal Rasulullah pun dadi presiden. Rasulullah toron tibi. Norok ngaleh. Dan tak beki bi sahabat tikel Rasulullah gula boh benih tebunuh Rasulullah engkau terong ngaleh kia ini kepahala. Nah inilah Rasulullah yang diajarkan Rasulullah. Jadi walaupun presiden, walaupun tebunuh Cak Amin, Pak Ustadz Bang Amin gila Kiai Masudi, abdina pakun murid, abdina pakun engki pada sarang ajunan, pada sami-sami. Jadi tak usah dibeda-bedakan. Deer ki pada deer nase, engki pada deeren setuju, pada setuju. Jadi tak usah dibeda-bedakan. Dan abdinah tak tero dibeda-bedakan juga. Mau dibedakan seperti apa kita sama-sama orang Nyuanyar, sama-sama kun bedeneng kerawangan tisah. Muga-muga oleh Allah seporah setuju sana. Keluarga yang ditinggalkan diberikan kecemburan ateh manter muga tetiah manusia sepaling muljah nang etunya dan manter muga seporah setuju tu sana. Amin. Ala hadini wa ala kulli amalin sholih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian kurang lebih sekonik dari abdina. Mungkin abdina tak bisa agabai banyak hal, tapi abdina ampun pesenin dari cakanca takmir dan kebetulan abdina juga masuk dalam pengurusan takmir. Ya toreh mungkin 17.20 diakhiri dan kami buka untuk tanya jawab sekitar tentang ukhuwah Islamiyah antar sesama kita orang Nyuanyar dan kita orang Indonesia, dan juga tanya ke selain tentang hal-hal selain ya toren. Insyaallah mun abdina bisa akan abdina jawab, mun abdina tak bisa insyaallah abdina akan jadikan PR dan akan dicarikan jawabannya. Tapi insyaallah abdina ampun nyambih beberapa kitab yang bisa langsung abdina bisa carikan jawabannya. Ya toreh ke Bang Amin untuk diberikan sesi untuk tanya jawab. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah pengajian Pondok Ramadan, sekian beliau telah mengangkat tema membangun ukhuwah Islamiyah. Ampun dijabarkan secara luas dan telah dikupas dan tuntas. Barangkali jemaah masih ada yang mau bertanya, dipersilakan dengan singkat. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik sekali apa yang disampaikan oleh beliau. Namun saya garis bawahi
adanya satu tantangan dalam ukhuwah Islamiyah itu diantaranya salah satu adalah perbedaan pendapat, perbedaan keinginan, dan juga perbedaan kepentingan kiai. Seperti yang kita ketahui pada masa ini, dengan adanya satu keperbedaan pendapat dalam hal pemilihan, justru malah kita melihat di atas itu kok ribut banget seperti itu. Malah justru seharusnya kalau kita memahami dan juga menjalankan apa yang digambarkan oleh Pak Kiai tadi, seharusnya tidak ada perang, istilah perang dingin seperti itu. Karena kita ingin membangun ukhuwah Islamiyah. Malah justru di sana bukan orang yang tidak paham tentang agama, malah justru adalah doktor dan profesornya tentang agama seperti itu. Nah, langkah-langkah kita selaku orang bawah, termasuk juga pengurus takmir, menyikapi hal ini, apakah kita hanya sebagai penonton? Padahal kita juga punya kewajiban, kuntum khairu ummati ukhrijat linnas ta'muru bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mohon dijelaskan Kiai. Nah, apa sih lakoni? Enggak orang-orang bebe kangkui. Ki supaya di atas tak senikah napa natalah. Adanya satu keperbedaan nikah sehingga kayaknya memutuskan ukhuwah Islamiyah sekadinto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ki langsung saos abdinah takok mik klopain. Jadi baru mun mare kadinto mun ki beda ya toren. Mungkin akhir-akhir ini Ajunan kan sering ningali berita dengan adanya pemilu kemarin ada paslon 1, paslon 2, paslon 3 yang menang yang sudah diumumkan 20 Maret kemarin adalah paslon 2. Tapi paslon 1 dan paslon 3 itu masih menggugat. Terjadi banyak sekali perdebatan. Nah, apakah ini juga tidak menjaga ukhuwah Islamiyah? Malah alhamdulillah menurut kami dengan adanya dinamika politik seperti ini, kita masyarakat ditunjukkan bahwasanya para founding father atau para pendiri bangsa ini hebat sudah dalam mendirikan bangsa ini. Sehingga ada badan-badan yang memang diperuntukkan untuk menjaga kesinambungan dan menjaga keamanan di negara ini. Salah satunya adalah benar, caranya adalah diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Walaupun yang terjadi perdebatan, iya, daripada kalau seandainya carok pasan neng atas katina apa nengi bebe ontong gun carok ka omong dan diberikan pada satu Mahkamah Konstitusi yang benar. Nah, itu badannya memang dan laporannya memang ke situ. Nah, apakah itu tidak menjaga ukhuwah Islamiyah? Itu adalah paling menjaga ukhuwah Islamiyah. Mun pas acarok seneng yatas katina apa seneng bebe tareng pas perang menengi bebe. Nah, kita melihatnya. Nah, kita akhirnya masyarakat awam menengi bebe. Akhirnya oning, oh ternyata lebih baik beda jalur. Mun ajunan pas bersetegang, misal pada kancah, pada tretan, pas pada tak pikiran tak pada. Cak atokar. Entar napa? Kepala desa geluh. Beda kodin, beda pemutus. Oh kepala desa tak bisa. Ke kepolisian. Kepolisian tak bisa. Baru kehakiman. Nah ini adalah jenjang. Cek langsung kun karena masalah sepele. Acarok pun. Atau ngalah arek. Seegiano kun karena mungkin seporan betes keredaun ya Allahu Rabbi Kak Dinto. Nah nikah akhirnya kebebe kita selaku di masyarakat bawah kita diajarkan oleh para
pemimpin-pemimpin besar kita, ada Prof. Mahfud, ada Ganjar Pranowo, ada Prof. Anies Baswedan, ada Gus Imin. Akhirnya mereka jika tidak setuju dengan hasil dari KPU karena adanya A, B, C, D, dan E, ajukan ke Mahkamah Konstitusi. Ada jalurnya. Nah, ketika nanti yang diputuskan Mahkamah Konstitusi, kita tetap Prabowo semenang misal. Gimpon. Nah, kita nengi bebe akhirnya diajarkan, umun beda masalah, ayo cari solusinya ke kehakiman. Ada jalurnya. Aumung oleh, sepenting tak atokar, sepenting tak acarok, sepenting tak kun adu argumen, iya oleh. Engki adu argumen saya kan masih bener. Nah, saya memutuskan kipakun hakim. Dan pernah suatu ketika Sayyidina Ali nikah di pedang. Pedang nikah dari Rasulullah. Sayyidina Ali nikah sudah jadi pemimpin, sudah jadi presiden pun. Sudah jadi khalifah. Nah, pada orang dari Yahudi ngicok pedangnya Sayyidina Ali. Ngicok pedang Sayyidina Ali kalah. Nah, dan orang Yahudi nikah cek penter memang. Karena orang Yahudi nikah cek memang penter dan dia tahu tentang ajaran Islam. Neng Islam nikah mun kotu saksi ini kotu beda dua. Mun setong tak bisa. Nah, Sayyidina Ali karena jadi khalifah, presiden nih lagi melaporkan tang pedang elang. Saya ngalak arwah tang pedang orang Yahudi. Orang Yahudi ini kan bengal bicara di hakim. Loh, tang pedang ria, can siapa pedang din Sayyidina Ali. Mak Sayyidina Ali, mak ngucak pedangnya Sayyidina Ali. Are tang pedang beda yang kok buktena. Sayyidina Ali, atanya hakim. Hakim nih kah engki saya ngangkat Sayyidina Ali. Tapi Sayyidina Ali ketika ditanya, Sayyidina Ali, Anda punya saksi bahwasanya pedang ini adalah milik Anda. Padahal hakim nikah pun oning pedang nikah adalah pedang Sayyidina Ali. Tapi karena dia hatinya itu bersih, nikah tanya, saya saksi nikah bahwasanya nikah pedang ajunan. Tang anak, anak nikah saya cucunya Rasulullah, Sayyidina Hasan wa Husain. Tapi karena dia masih anak-anak, tak bisa menjadi saksi. Tak bisa ya, tak bisa. Tebuna Rasulullah, saya bisa kebaik saksi. Ini adalah orang yang mukallaf, tamyiz, tak bisa munah anak. Selain sobung, karena ini ketang pedang. Akhirnya apa? Nikah dia orang Yahudi, tebuna hakim. Presiden dikalahkan hanya dengan karena korang saksi. Nikah presiden, khalifah, menantu Rasulullah kalah dengan kehakiman Islam bisa kalah. Tapi dengan fadilah itu, mari senikah peleman orang Yahudi nikah membeli pedang Rasulullah dan seketika itu juga dan bersaksi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sobung kehakiman neng itunya nikah. Memang engkau bener-bener salah, tapi hakimah bisa tetap memenangaki engkau karena korang saksi bahwasanya ini ke temannya Sayyidina Ali dan yang saya tuntut adalah khalifah menantu Rasulullah saksenah cucu Rasulullah tetap kalah nikah ajaran Islam tapi dengan Kak Dinto akhirnya orang Yahudi nikah masuk Islam dan bersaksi bahwasanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Jadi nikah Islam diajarkan dan disebarluaskan bukan dengan peperangan, bukan dengan saling dengki, tapi ya toreh diajarkan dengan kerahmatan, menjaga silaturahmi, menjaga ukhuwah, menjaga saling ngalah. Mun seumpama pas misal abdinah pas oning hapin gula pun oning jelas-jelas hapin gula nomor bede kan toh pahe kalak di Bang Amin. Pah kemudian tadi saksi gula kan seumpama pas engki pakun ngotot engki munkeng beni karena Sayyidina Ali tak kira pakun ngotot bence tangan di nah nikah karena saking baiknya hatinya Sayyidina Ali. Nah nikah yang perlu kita belajarkan ki
Kak Dinto, ampun mungkin ki beda boleh sekejap bisa ki bisa lastari acara, bisa atanya boleh akan kami tunggu dan bisa minta nomor kontak Abdinah ke takmir. Insyaallah mun beda pertanyaan lain bisa kita diskusi bareng karena belum tentu jawaban Abdinah yang paling benar. Insyaallah akan ada jawaban-jawaban yang mungkin lebih benar dari Abdinah. Ampun ya tarik. Oh langsung Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi fi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Allahumma inna taqabbal minna du'aana wa tarawihana wa sujudana wa qu'udana wa tahlilana wa tadarruana wa khusyu'ana ya ilahil alamin. Allahumma tawwil umrana fi ta'atika wa ta'ati nabiyyik. Allahumma tawwil umrana fi ta'atika wa ta'ati nabiyyik. Allahumma tawwil umrana fi ta'atika wa ta'ati nabiyyik. Allahumma khtim lana bil khair. Allahumma khtim lana bis syafa'ah. Allahumma khtim lana بقول لا إله إلا الله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.